Dan kami akan mengajak Anda kembali untuk terhubung dengan jurnalis ANTV, Elisa Sinaga. Elisa, silakan dengan laporan Anda. Ya Helmut, sembari kita menunggu, sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana pidato kenegaraan terkait kinerja pemerintahan selama 10 bulan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama kementerian-kementerian. Kita sudah ada narasumber di sini, salah satu anggota DPR Komisi 5, ada Pak Danang Wicaksana di sini. Selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi Mbak. Siap ya kita sama-sama mendengarkan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo selama 10 bulan. Siap Begitu, ya. siap gitu. Ini kalau misalnya Komisi 5 melihatnya seperti apa sih Mas? Kalau bidang-bidang di bawahi Komisi 5 selama Presiden Prabowo menjabat seperti apa? Jadi di Komisi 5 ini bermitra dengan Kementerian PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Perhubungan, serta badan ada BMKG dan juga Basarnas. Kami di sini memang kalau melihat dari Astagita, beberapa sebagai fokus dari pemerintahan saat ini dari Pak Prabowo Subianto ini adalah bagaimana mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air, dan juga nanti hilirisasi dan sebagainya. Nah, di sini infrastruktur yang dirancang oleh pemerintahan saat ini memang akan berfokus untuk proses-proses tersebut. Akhirnya kemarin kita sudah muncul Inpres tentang irigasi. Artinya di sini kita juga mensupport proses-proses ini karena tujuannya untuk swasembada pangan yang akhirnya di beberapa bulan yang lalu memunculkan stok cadangan pangan yang tinggi. Artinya di sini proses ini juga sangat menopang di infrastruktur untuk irigasi. Bagaimana kondisi irigasi dari waduknya, dari sekunder dan primernya, salurannya, ini menjadi salah satu fokus dari Kementerian PU. Selanjutnya yang paling baru adalah mengenai Inpres jalan daerah. Artinya di proses-proses ini pemerintah ingin mewujudkan bagaimana pada saat kita sudah melakukan atau hasil produksi dari pangan ini bisa untuk didistribusikan secara lancar, karena di sini menjadi salah satu vital untuk proses angkutan-angkutan ini. Selain itu yang sungguh fenomenal adalah bagaimana dalam Astagita ini yang menuliskan bahwa di situ ada merenovasi dan membangun 3 juta rumah. Dan kami melihat di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman kemarin sudah disampaikan roadmap menuju itu. Dan nanti kita dengarkan juga yang siang pada saat pemerintah ingin menyampaikan nota keuangan, di situ ternyata mulai tahun 2026 pemenuhan backlog kekurangan perumahan 9,9 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini di sana akan direalisasikan seperti yang sudah kita bahas dalam rapat kerja dengan kementerian-kementerian terkait. Oke, Mas, selama 10 bulan ini kan memang banyak yang terjadi. Seperti kalau misalnya saya ambil contoh ini Kementerian PU yang sempat adanya rumah subsidi gratis, rumah subsidi begitu ya, rumah subsidi. Lalu memang ini tidak jadi. Ini ada sorotan nggak sih dari Komisi 5 ini seperti apa, Mas? Jadi kalau kita tadi saya sampaikan kembali dalam Astagita itu mewujudkan 3 juta rumah itu adalah merenovasi dan juga membangun. Nah, di sini awal-awal memang sempat ada bluffing bagaimana 3 juta rumah ini adalah dibangunkan dan gratis bagi masyarakat. Tapi di sini ternyata pada saat raker dengan Komisi 5 kami menyampaikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bahwa roadmap-nya apa. Karena di sini kementerian ini adalah pemisahan dengan pekerjaan umum yang artinya pasti Presiden ada misi khusus untuk memisahkan kementerian ini untuk menjadi kementerian tersendiri sehingga agar lebih fokus bagaimana mewujudkan perumahan ini. Nah, skemanya memang ada sebagian merenovasi, ada sebagian membangunkan dengan bagaimana Tapera, FLPP dan program-program lain, CSR, dan di depan kalau kita lihat dari kemarin sempat kita membahas tentang awalan dari nota keuangan 2026 akan lebih banyak dibangunkan dan skema-skema untuk pemenuhan bagaimana terjangkaunya MPR ini bisa mendapatkan rumah, di situ akan lebih rigid di tahun-tahun 2026 menuju ke 2029. Oke, kita bergeser sedikit soal efisiensi nih, Mas. Oke, kalau anggaran pemerintah Prabowo kan memang ada efisiensi di keberlangsungan.
sendiri bagaimana proses transisi dari perpindahan periode lalu Pak Joko Widodo kemudian ke Pak Prabowo. Artinya tahun 2025 ini anggaran yang telah diketok di tahun 2024. Artinya perlu ada transisi. Dan memang pada saat proses sebenarnya memang kalau bilang efisiensi, bagaimana ini menjadi salah satu transisi, bagaimana merubah fokus dari Pak Prabowo yang tadi swasembada pangan, dan ternyata di beberapa mitra kami terutama mereka banyak bersinergi terutama di Nataru, libur Nataru, kemudian proses mudik. Mereka sangat bahu-membahu, sinerginya ada, dan ternyata dari sampai titik ini kami melihat apa yang disampaikan efisiensi ini rekan-rekan dari kementerian ini bisa mewujudkan, walaupun ada bahasa efisiensi tapi mereka tetap berproses dengan kondisi normal, kondisi untuk memenuhi performa yang semaksimal mungkin dalam proses ini. Saya kira efisiensi untuk menuju bagaimana pemenuhan program prioritas dari beliau. Oke. Terakhir, Mas Danang, evaluasi terkait keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan perhubungan oleh Kabinet Merah Putih selama 10 bulan ini seperti apa, Mas Danang, Komisi 5 melihat? Ya, artinya bagaimana apa yang benar dibutuhkan oleh rakyat untuk segera diproses. Kemarin juga ada inpres tentang irigasi, kemudian inpres tentang jalan daerah. Memang inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, bagaimana konektivitas antar daerah, terutama untuk daerah-daerah terluar, bagaimana perhubungan laut, bagaimana perhubungan udara. Di situ ada perintis-perintis yang saya kira harus tetap disupport, karena disitulah tetap menjadi satu bagian dari negara besar Indonesia Raya. Baik, terima kasih Mas Danang Wicaksana, anggota Komisi DPR RI, Komisi 5.